Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Galmira pada podcast Tamu Tribun. Dan untuk episode kali ini, saya bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan finalis Putri Indonesia perwakilan Maluku Utara tahun 2025. Dan untuk itu, sudah bersama saya ada Kak Nurul Safitri. Iya, betul. Atau Kak Pipit. Iya. Oke, apa kabar Pipit? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pipit atau Kak Pipit udah mau hadir ke studio Tribun Ternate. Iya, makasih juga Kak undangannya. Iya, sama-sama. Padahal Pipit kan sibuk banget ya, pasti ya. Lumayan. Oke, jadi Pipit ini merupakan finalis Putri Indonesia Maluku Utara 2025. Jadi tentunya kita tuh bakal ngobrol-ngobrol seputaran pengalamannya Pipit, terus visi misinya, kegiatannya apa saja selama menjadi finalis Putri Indonesia Maluku Utara 2025. Nah, mungkin Pipit boleh langsung aja nih diceritain sedikit perjalanannya Pipit menjadi finalis Putri Indonesia Maluku Utara tahun 2025. Silakan Pipit. Untuk ceritanya lumayan panjang ya Kak, soalnya kebetulan aku itu tidak ada bidang maksudnya tidak ada pengalaman di pageant. Aku terakhir ikut pageant itu pas aku jadi duta di sekolah aku sendiri di SMA 8 Negeri Malang. Terus habis itu aku udah selesai nih, kan aku kebetulan dari SD di Malang. Terus aku sampai kuliahku udah selesai di Universitas Muhammadiyah Malang. Aku ngambil sarjana hukum. Sudah selesai, habis itu aku baliklah ke tanah kelahiranku ini di Ternate. Iya, terus pas di Ternate, terus aku kayak mau ngapain ya, terus tiba-tiba temen aku mention, dia ngomong kayak Putri Indonesia Maluku Utara buka nih gelombang kedua, minat nggak gitu. Terus aku jadi kayak ikut apa enggak ya, kayak mikir-mikir gitu. Terus kayak coba aja. Terus aku nyoba daftar, habis itu aku melengkapi semua formulir yang mereka minta. Terus kan ada beberapa foto, disuruh foto gitu kan, full body. Terus aku pas mau foto, itu satu kota Ternate mati lampu. Oh, jadi ini kayak semacam apa ya? Ada cobaan dulu. Ada cobaan dulu. Terus backgroundnya harus putih. Terus kan nggak mungkin tiba-tiba kita ucuk-ucuk ke foto studio kan. Terus ya udahlah seadanya. Jadi aku ke temboknya tetangga. Untuk foto karena mereka minta background putih. Ya udahlah pinjam temboknya tetangga bentar buat background foto. Udah tanggal 25 aku pendaftaran. Ternyata itu tahun berapa tuh, Fit? Februari kemarin. Iya, okay. Februari kemarin. Terus habis itu tanggal 28 sudah harus audisi. Sedangkan tanggal 25 aku baru nyerahin formulirnya. Terus habis itu udah mepet banget. Habis itu tanggal 27 langsung ke Jakarta. Dan kebetulan meskipun udah gede di Malang, aku nggak pernah ke Jakarta sekalipun. Kemarin adalah first time aku ke Jakarta karena audisi. Ya, cuman karena Putri Indonesia aja. Terus sudah aku ke Jakarta, audisi, pas hari audisi aku sudah ngurusin semua halnya, baju dan lain-lain, advokasi dan lain-lain. Kebetulan memang sudah ada ya advokasinya, tinggal dipresentasikan aja di para juri. Terus habis itu pas sudah mau pergi ke audisinya, heels aku copot. Oke, ini cobaan kedua. Heels aku copot. Terus aku nggak bisa take konten banyak di Geraha Mustika Ratu itu karena heels aku copot. Untungnya ada teman dari Kalimantan Tengah, Putri Indonesia Kalimantan Tengah yang minjemin aku sepatunya. Kebetulan beliau bawa cadangan juga. Terus sudah selesai, mereka wawancara per provinsi. Kebetulan aku yang paling terakhir dari Maluku Utara, itu paling terakhir. Habis itu interview, terus aku sudah nyiapin semuanya kayak advokasi, perkenalan diri seperti apa, aku gimana. Tapi ternyata Pak Mega, Ibu Putri dan Ibu Anjani itu sangat-sangat welcome. Jadi kayak kita bukan kayak interview jatohnya, jadi kayak lagi gitu. curhat. Iya, karena kayak ini lahir di Ternate, tapi kok semua sekolahnya di Malang, mama papanya dari Ternate, kayak gitu-gitu. Terus kayak pertanyaan yang muncul dari mereka adalah emang asli orang Ternate kayak gitu, asli orang Maluku Utara kayak gitu. Iya asli, cuman saya dari 12 tahun saya sudah merantau ke Malang. Ikut orang tua gitu? Enggak, saya berdua sama kakak saya aja, kan berdua bersaudara. Ke Malang tuh karena mama papaku tuh sibuk kerja kan, mereka tuh kerjanya tuh di luar kota, beda kota.
Jadi karena nggak ada yang jaga di Ternate, akhirnya di sekolahkanlah di Malang sama Bude. Namanya Budeku itu. Terus di Malang sama Bude, terus beberapa tahun itu, terus habis itu aku tinggal sendiri sama kakak aku. Jadi kayak udah bertanggung jawab dari SMP kelas 3 itu aku sudah bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Tanpa orang tua. Iya, tanpa orang tua, tanpa bantuan, tanpa pembantu kayak gitu-gitu. Terus habis itu udah malah Pak Mega sama Ibu Putri sama Ibu Anjani itu lebih tertarik gimana nih aku survive anak 12 tahun, survive sampai selesai kuliahnya, selesaiin tanggung jawabnya di Malang ini seperti apa kayak gitu. Jadi pas interview aku udah deg-degan, aku udah kayak aduh nanti ngomong apa ya, takut salah ngomong gimana ya. Terus ternyata pas di ruang interview mereka very fun, kayak betul-betul kayak ngajak curhat aja gitu aja sih. Jadi walaupun cobaannya tadi ada beberapa banyak ya drama-drama sih, sebenarnya masih banyak drama-drama yang aku laluin pas audisi tanggal 28 itu. Terus pas udah selesai audisi, aku tuh udah insecure, namanya cewek ya Kak, pasti ada insecure tapi optimis juga. Iya. Insecure, so aku kayak diumumin kayak nanti jam 7 malam ya kita umumin di Instagramnya kita di official Putri Indonesia. Terus aku kayak, karena aku pas masih audisi tuh aku masih pakai behel. Terus Ibu Putri tanya, nanti pas karantina behelnya dicopot enggak gitu. Iya Bu, pasti saya copot gitu. Terus aku udah insecure duluan karena aduh pasti pakai behel nih, nggak bisa nih gitu. Kayak gitu. Terus kebetulan dari Maluku Utara tuh setahu aku ada dua, ada temen aku juga kan. Terus habis itu ya udahlah, berarti rezekinya temen aku nih. Terus habis itu pas pengumuman aku tuh udah pas mau pengumuman aku udah insecure, jadi aku nggak download, aku hapus Instagram karena nggak mau lihat, aku takut. Terus habis itu ya udah deh, pas udah jam 7 malam aku lagi di hotel, terus ada orang telepon aku kayak Pipit kamu lolos kayak gitu. Hah, sumpah aku langsung nangis soalnya kayak hah masa sih kok lolos kayak dari apa ya, 3 orang ya berarti Maluku Utara atau ada 2? Yang aku tahu cuma 2. Yang aku tahu cuma sama temennya yang satu. Kebetulan mungkin beliau tuh di gelombang 1, aku di gelombang 2. Kita beda gelombang, tapi aku udah kayak, soalnya kalau misalnya dilihat ya namanya cewek insecure ya Kak, kayak dia pasti lebih baik ya namanya insecure, gimana sih Kak? Kita pasti nggak memikirkan yang negatif. Iya, pasti kan netting terus kan. Jadi kayak aku udah nggak berharap nih kayak, tapi pengen kayak nggak berharap tapi pengen. Gitu, udah lumayan jauh gitu perjalanannya. Aku udah sampai Jakarta, kan aku dari Jakarta tuh dari Ternate. Iya. Dari Ternate baru ke Jakarta, bukan dari Malang. Dari Ternate baru ke Jakarta. Terus tapi pengen, terus ternyata alhamdulillah lolos. Terus ya udah deh balik ke awalnya iseng-iseng doang. Cuma ditawarin gitu aja, tapi aku emang dari 2022 itu udah banyak yang nawarin kayak nggak mau nyoba Putri Indonesia. Dari tinggi sama looks-nya juga ya Putri Indonesia banget sih. Kayak udah diincar gitu loh, Pipit maksudnya. Iya, jadi dari 2022 itu aku emang udah sering tanyain. Jadi memang untuk tujuan kesini tuh emang ada. Jadi tapi aku kayaknya masih belum bisa melakukan something big gitu loh. Jadi kayak aku masih menunggu waktu yang tepat untuk ikut deh kayak gitu, karena aku rasa sudah menyelesaikan sarjana hukum. Iya, udah selesai pendidikan, jadi boleh untuk mencoba. Gitu. Iya, udah siap gitu. Oke, jadi ini juga mungkin menjawab gitu, apa sih yang mendorong Pipit sampai akhirnya mengikuti ajang Putri Indonesia. Jadi ya sudah dari dulu sudah kepikiran, terus akhirnya tiba-tiba ditawarin, padahal posisinya lagi di Ternate gitu. Iya. Kalau respon orang tua kayak gimana tuh Pit? Kalau respon orang tua pertama kaget ya pasti, karena aku tuh cuman ini aja ngomong aja kayak kok pengen ya Putri Indonesia, tapi kayak mau apa tuh kayak nggak pernah seriusin gitu omongannya, karena tahu aku tuh bukan cewek banget, bukan feminin banget, aku tuh betul-betul tomboy kayak keluar tuh pakai sneakers, nggak pernah pakai dress, selalu jeans t-shirt kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka cuma kaget aja. Jadi mereka juga tidak berharap banyak. Tapi kalau mau mencoba ya silahkan. Tapi jangan kecewa nanti dengan hasilnya kayak gitu. Jadi mereka cuma kayak ya udah kalau mau coba ke Jakarta aja kayak gitu. Kayak gitu aja sih responnya. Tapi pas lolos ya nangis sih, mama papaku nangis karena ya nggak percaya juga, kayak nggak nyangka kok bisa terpilih. Maksudnya kayak anaknya kan
tomboy, tapi kok bisa, nanti kan Masya Allah sekali gitu. Terus ya nangis sih mereka. Betul, jadi sebenarnya mendukung tapi tidak kasih pressure gitu Iya, juga sebenarnya. betul. Tidak Iya. menekan gitu kalau nggak lolos nggak apa-apa ya Pit. Padahal ternyata lolos, alhamdulillah. Nah ini juga mungkin menjadi salah satu pengalaman yang berkesan lah untuk Pipit. Betul. Dinyatakan lolos. Ada mungkin lagi pengalaman-pengalaman yang berkesan selama Pipit mengikuti ajang kecantikan ini? Yang paling berkesan itu aku maksudnya ketemu sama seluruh perempuan di seluruh Indonesia, yang kayak kita bisa sharing kayak misalnya dari Papua Selatan, terus habis itu dari Kalimantan Tengah, itu kita sharing banyak hal. Itu sih yang berkesan, maksudnya kayak kan kita belum pernah apa ya Kak, meskipun di perantauan belum pernah ketemu yang sebesar itu. Terus kemarin pas aku audisi itu lengkap gitu loh Kak, jadi kayak aku bisa tanya-tanya, sharing-sharing kayak gitu-gitu aja sih. Ketemu orang baru, relasi baru kayak gitu-gitu. Betul. Nah kalau di saat Pipit di sana, visi misi yang Pipit bawa untuk Maluku Utara tuh apa kalau boleh disebutin? Kalau misalnya visinya itu kan aku tuh pengennya kalau misalnya cantik itu bukan hanya dari looks aja ya, harus dari dalam juga, dari kayak ininya Putri Indonesia ya, kecerdasan, kepedulian sosial, terus kita berani untuk ngambil tindakan untuk merubah hal itu sebagai positif gitu loh Kak. Kalau dari yayasan itu seperti itu. Terus untuk misinya aku sendiri, kebetulan advokasi aku itu tentang hak penyandang disabilitas. Oke, aku juga tadi baca kalau kamu itu pendamping hukumnya yang Mayana Ekoprin ya. Terus habis itu aku pengen kayak mematahkan stigma masyarakat kalau misalnya para penyandang disabilitas itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka tuh juga bisa berkarya. Terus habis itu mereka juga bisa belajar. Mereka juga punya bakat yang bisa kita kembangkan kayak gitu-gitu misinya. Kalau dalam perjalanannya Pipit selama memberikan menyampaikan lah aspirasi, itu bisa dibilang aspirasi penyandang disabilitas harus bisa tidak boleh dipandang sebelah mata, perjalanannya seperti apa tuh Pit? Pengalamannya? Mungkin aku ini ya sosialisasi, terus habis itu mungkin dari masyarakat juga kita harus mengajarkan masyarakat juga ya Kak. Kalau misalnya dikasih edukasi gitu. Iya, kalau misalnya para penyandang disabilitas ini juga memiliki potensi yang besar kalau misalnya kita bisa mengembangkannya kayak gitu-gitu sih. Kalau contohnya apa tuh Pit? Mungkin pernah ada kegiatannya di Ternate atau di mana gitu? Itu Kak, kayak di Mayana Ekoprin itu kebetulan mereka itu semuanya disabilitas. Iya. Jadi mereka menciptakan karya mulai dari fashion sampai di makanan. Itu mereka iya makanya itu aku sangat-sangat very respectful for them. Soalnya mereka meskipun mereka mempunyai keterbatasan tapi ternyata kita pun yang sempurna aja belum tentu bisa buat apa yang seperti mereka, tapi mereka bisa mau belajar itu sudah sangat hebat menurutku. Dan udah jadi UMKM juga, sudah ada perputaran ekonominya di situ. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Salah satu visinya Pipit gitu. Nah, itu kan tadi mengenai visi misi, terus ada pengalaman yang berkesan juga, tapi pasti juga ada tantangan gitu. Terkecuali dua hal tadi, yang lampu mati, terus heelsnya copot juga. Nah, mungkin ada tantangan-tantangan lain yang bikin kayak, kayaknya nih mau menyerah aja deh, atau gimana tuh Pit perjalanannya? Kalau mau menyerah itu enggak sih ya, belum semoga nggak ada di titik itu ya. Semoga nggak ada di titik itu, tapi untuk sampai menyerah enggak, tapi cuman ini membagi waktu aja. Susah untuk aku, mungkin kekuranganku membagi waktu, tapi untungnya ada manajer aku kan yang jadi kayak jam ini ke sini, terus untungnya ada teman-teman aku juga yang bantu aku. Jadi kayak aku cuman hadir, terus mereka yang ngatur jadwal, mereka yang ngatur outfit, mereka yang bantu ini itu kayak gitu-gitu. Jadi membagi waktu itu aja sih, karena kan kita kebetulan sangat padat juga ya. Karena mungkin ada kayak podcast dari Tribun, ada undangan dari media, terus habis itu kita juga ada tugas dari yayasan. Terus habis itu kita juga aku sekarang lagi sibuk untuk bikin video profile buat di YouTube-nya Official Putri Indonesia nanti. Jadi kemarin aku habis dari Kiowa, kebetulan aku orang Laluin, Kiowa. Kalau misalnya orang-orang tahu,
papa aku tuh orang Kiowa. Jadi aku kemarin habis dari Kiowa take video. Untuk tantangannya itu mungkin cuaca ya Kak kalau sekarang. Kemarin-kemarin tuh luar Iya, biasa karena banget. hujan angin terus di sini jadi kayak betul-betul susah untuk cari jam-jam yang kayak pas untuk aku take video, untuk take konten itu susah. Jadi untuk tantangannya tuh cuman masalah waktu sama cuaca. Terus kebetulan juga sekarang bulan Ramadan. Iya, lagi sementara berpuasa. Iya, gitu. sementara berpuasa. Tapi alhamdulillah sekarang aku lagi diet. Jadi kayak sudah terbiasa karena Sekalian diet gitu. dari kemarin. Terus habis itu menjaga kesehatan tubuh aja sih itu yang agak susah gampang kalau menurut aku. Terus yang sekarang agak susah lagi, aku masih harus turun 7 kilo lagi. Masih harus 7 kilo Iya. lagi. Udah kelihatan udah kurus banget tapi harus 7 kilo lagi. Iya. Semangat ya, Iya. Fit ya. Makanya aku lagi diet ini sekarang. Jadi aku kemarin tapi aku udah turun 5 kilo. Jadi tapi masih 7 kilo lagi. Oke, jadi selama bismillah. perjalanannya itu, Iya. amin, amin pasti itu kasih turun sih, Iya. apalagi sementara puasa juga gini kan. Iya, itu tantangan terbesar aku diet soalnya kebetulan aku suka makan. Iya betul. Tapi Siapa sih yang nggak suka makan? Iya, soalnya yang nggak suka makan ya. Berat banget. Iya, kalau ditanya hobi, aku tuh hobi masak, makan, dan berenang. Jadi untuk disuruh diet adalah tantangan terbesar di hidup aku karena kebetulan aku nggak pernah diet. Jadi kemarin turun sampai 5 kilo dari 58, sekarang sudah 53, tapi targetku 48. Itu juga sudah achievement terbesar aku. Iya. Karena 58 ke 53 itu bukan hal yang mudah. Aku betul, dari betul. 58 itu 28 Februari, sekarang 53 itu makan waktu berapa minggu baru sampai 53 dan Dari belum 58 ke 53 dari Februari. Iya, Februari tanggal 28 itu Kak, aku udah mulai diet sampai sekarang udah 53. Turun 5 kilo. Iya, Dan masih harus 7 kilo lagi. Dan masih harus 48. Oke. Iya. Kurang 6 kilo lagi, Iya, so 6 kilo bismillah lagi. ya guys. Yang pasti tentunya dietnya juga harus sehat ya kan? Fit, Iya, ya? diet Karena, sehat. badannya juga harus fit. Iya, betul. Kesehatannya juga harus terjaga. Iya, kesehatannya gitu. juga harus terjaga karena kita kan sibuk ya Kak. Iya, betul. Banyak acara juga jadi makanannya juga kita harus yang bergizi, minum air yang cukup. sehat. Iya, kayak gitu-gitu sih. Jadi semoga Pipit juga dietnya lancar tapi tetap sehat Fit, gitu, iya. fit gitu. Oke. Nah itu mengenai kegiatannya Pipit tadi sudah dibilang juga kalau Pipit ini lagi sibuk banget. Setelah ini ada kegiatan apa nih Pit? Setelah ini aku juga ambil video profile di Mayana Ecoprint. Tadi sebelum kesini aku ngambil dedaunan di Tareba. Oh Pulau Tareba ya? Iya, Pulau Tareba, di Pulau Tareba. Terus sama batu angus, terus habis itu tadi aku bikin kain lagi Karena sama Mayana Ecoprint itu kan pakai daun. iya, pakai daun, terus bikin bikin kain lagi untuk kebutuhan video profile aku. Terus habis itu setelah dari sini aku ada syuting juga sama Dodoku. Oke. Sama Dodoku itu syuting untuk video profile juga karena kebetulan sudah mepet dari deadline-nya Putri Indonesia. Jadi aku sangat-sangat sibuk untuk akhir-akhir ini karena abis ini lebaran kan Kak, Iya, semuanya pada dan mau tinggal beberapa libur. hari. Iya, betul. Iya, jadi kita sangat dikejar waktu banget gitu. Tinggal paling 3 hari dan 3 hari itu harus dikejar gitu. Iya, karena kan mereka juga pasti ada kegiatan sama keluarga juga kan, jadi aku tidak mau memberatkan mereka kayak cuman karena aku jadi pekerjaan tertunda apa gimana, jadi aku betul-betul memaksimalkan waktu aku gitu sebelum tanggal 28. Iya. Lusa lah gitu, Sabtu. Iya, Sabtu. Oke, jadi semoga kegiatannya Pipit lancar ya. Iya, sampai makasih banyak, Kak Gia. waktunya juga pas gitu. Iya. Tidak lewat lebaran. Iya. Nah, itu mengenai perjalanan Pipit sebagai finalis Putri Indonesia. Kalau untuk berkaitan dengan karirnya Pipit sendiri, mungkin Pipit ada harapan gitu nanti ke depan karirnya mau seperti apa? Kalau untuk kedepannya saya harap semoga setelah mengikuti ajang Putri Indonesia ini saya bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur mendukung para penyandang disabilitas. Mungkin kalau misalnya kita perhatikan dari hal-hal kecil aja kayak tangga, terus mereka harus yang kayak kalau orang kursi roda itu kan masih di sini masih belum banyak ya yang belum, kayak gitu. Belum disabilitas yang bersahabat gitu. Belum sahabat
disabilitas Iya, lah, betul. infrastrukturnya. Mungkin Infrastrukturnya. setelah dari sini saya sangat berharap pemerintah kota untuk mengajak saya berkolaborasi supaya membangun Maluku Utara dengan infrastrukturnya disabilitas friendly kayak gitu-gitu aja sih setelah dari ajang Putri Indonesia ini. Oke, semoga lancar ya Pipit Iya, ya. terima Semoga kasih terwujud visi misinya, terutama berkaitan dengan disabilitas itu tadi. Iya. Semoga perjalanannya Pipit selama mengikuti ajang ini berjalan dengan lancar dan Terima menghasilkan hasil yang kasih. terbaik lah untuk Terima Maluku Utara, untuk kasih. Pipit juga. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pipit Iya, ya. makasih Kak Iga. Oke, untuk waktunya. Tapi sebelum itu, Pipit mungkin sebagai closing statement, Pipit bisa kasih apa ya, harapan untuk masyarakat Maluku Utara dan juga untuk penerus-penerus nih. Nanti ada mungkin yang lebih muda mau mengikuti jejaknya Pipit, pesannya seperti apa? Silakan. Saya mohon doa dan dukungannya untuk masyarakat Maluku Utara di ajang nasional Putri Indonesia 2025. Semoga masyarakat Maluku Utara bisa mendukung saya nanti di ajang Putri Indonesia, dan untuk penerus saya nanti semangat, tetap optimis. Semoga kita bisa membawa nama Maluku Utara di ajang nasional. Itu aja. Amin. Dan untuk pesannya Pipit untuk para generasi muda seperti apa? Maluku Utara terutama. Untuk generasi muda Maluku Utara tetap semangat, terus habis itu kita harus tetap memfilter sosial media ya Kak. Iya. Karena kebetulan sekarang sosial media lagi marak-maraknya, jadi semoga generasi muda bisa lebih filter lagi sosial media, tetap semangat, jangan kecanduan dengan sosmed. Kita harus berkegiatan yang lebih positif lagi. Semoga kalian bisa menemukan kegiatan-kegiatan positif di luar sana. Oke, terima kasih Pipit Iya. untuk Makasih banyak, pesan-pesannya. Kak. Terima Iya. kasih juga untuk waktunya, ngobrol sama Pipit seru banget. Iya. Tapi karena Pipit ini sibuk banget, kita juga tidak Iya, boleh. mohon maaf ya Kak Kita Iga. tidak bisa menyita waktu Pipit lebih banyak lagi. Iya, terima kasih. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja untuk Iya. Tribuners yang menonton. Terima kasih Iya. dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Untuk Iya. Pipit sukses terus. Makasih Oke, Kak Iga. saya Galmira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.